Wayan Prayitno SPD. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Pariwisata Kertayasa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Pariwisata Kertayasa Ubud. Berikut video praktik pembelajaran saya. Baik, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, selamat pagi dan kabarnya juga baik sekali ya. Baik anak-anak, sekarang kita bertemu kembali, mudah-mudahan ya semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk membakar semangat pagi kita, seperti biasa kita akan ya menyampaikan motto sekolah kita. Masih ingat? Masih. Kalau Bapak bilang SMK, kalian jawab? Bisa. SMK? Iya. Parista? Yes, I can. Oke, dengan tangannya, ayo semangat. SMK? Bisa. SMK? Iya. Parista? Yes, I can. Tepuk tangan. Sebelum pertemuan kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan diberikan kelancaran. Seperti itu. Baik, untuk doa Bapak tunjuk Rizky, silakan dipandu temannya untuk berdoa. Silakan Rizky. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dalam ayat bacaan masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak, nah Bapak akan ya mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Oke, dari Bapak cek. Nah, Abinanda, silakan disampaikan apakah teman-temannya untuk kehadiran hari ini gimana? Hasilnya Ini Abinanda. Oke, terima kasih Abinanda ya. Baik anak, nah sekarang pertemuan kita harus lebih semangat ya dari pertemuan minggu lalu ya. Bapak ingin menyampaikan, adakah dari kalian yang masih ingat pembelajaran atau materi yang sudah kita lakukan minggu lalu? Ya, Lia silakan. Baik Pak, pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang analisis teks dan eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan sebab akibat, dan topik. Oke, tepat sekali, bagus Lia ya. Minggu lalu, anak-anak mengingatkan kembali ya, kita sudah belajar tentang materi teks eksplanasi, yaitu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan yang pertama ada isi, kemudian urutan sebab akibat, dan topik. Nah, sekarang kita juga akan membahas materi yang sama, teks eksplanasi, namun ya bahasanya beda ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang menyusun ya kembali teks eksplanasi. Begitu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, setelah kita melakukan pembelajaran ya, Bapak harapkan kalian nanti mampu ya menyusun informasi dalam bentuk teks eksplanasi secara tulis. Berarti kalian menyusun sebuah teks eksplanasi. Oke, paham? Sini dulu anak-anak. Paham. Oke. Nah, Bapak sudah lihat, kalian sudah sangat disiplin sekali anak. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok heterogen yang kita buat pertemuan kemarin ya. Heterogen ya. Baik anak-anak, Bapak akan tayangkan sesuatu di layar. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Oke, nampak anak-anak?
Bisa. Oke, kira-kira dari gambar yang Bapak tayangkan di depan, siapa yang bisa menjawab gambar atau fenomena apa yang terjadi di layar? Oke, Desi. Puting beliung. Yang lain setuju? Setuju. Inilah sebuah tampilan fenomena puting beliung. Oke, karena kita belajar tentang teks eksplanasi, berarti ada sebab dan akibat, ya. Dari gambar puting beliung di layar, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan apa sih sebenarnya sebab dari terjadinya fenomena puting beliung? Nah, oke, Eka. Penyebab terjadinya ini puting beliung karena terjadinya arus udara yang naik di atas dengan tekanan cukup kuat akibat perbedaan suhu dingin dan panas dalam awan. Oke, bagus sekali. Ya, apa yang disampaikan Eka sudah bagus. Begitu juga Desi, sangat baik ya. Nah, adapun sebab terjadinya puting beliung itu ada arus yang kuat di udara di awan. Kemudian yang lain juga ada suhu udara dingin, ya, ketemu dengan suhu udara panas anak-anak. Di udara ya, ini bentrok, akan terjadi putaran angin dan semakin membesar sehingga menyebabkan sebuah fenomena yang disebut dengan puting beliung atau terjadilah angin puting beliung. Ya, oke, Bapak lanjutkan. Nah itu bisa dilihat dengan baik. Bisa. Dari tampilan layar, fenomena alam apa yang kalian lihat, anak? Tsunami. Apa? Tsunami. Tsunami. Siapa yang ada yang lain selain tsunami? Semua sama tsunami ya. Oke, ini tepat sekali, inilah fenomena alam tsunami. Ya, kalian pernah dengar gak atau pernah mengikuti kemarin fenomena tsunami yang di Aceh? Tapi udah lama itu ya. Banyak sekali korbannya. Ya. Kira-kira anak, apa yang menjadi penyebab terjadinya fenomena tsunami? Ya, Dewa Putri. Letusan gunung berapi bawah laut. Bagus sekali. Ya, itu adalah salah satu penyebabnya. Ada nggak penyebab lain terjadinya tsunami? Letusan gunung berapi bawah laut. Oke, bagus sekali Wahyu. Ya Desi. Karena terjadi pergeseran lempeng karena longsor Oke, sudah dilengkapi. Pertama Desi ya. Oke. Ya, terjadi letusan gunung berapi di bawah laut. Ya, dar itu ininya gunungnya sehingga air di sekitarnya akan membuat gelombang. Ya. Kemudian ada longsoran di bawah laut. Longsor pasti akan ada gelombang. Kemudian ada pergeseran lempeng bumi. Lempeng bumi ini ya, itu mungkin ada gempa, kemudian airnya masuk, setelah itu keluar lagi sehingga terjadi gelombang dan terjadilah tsunami. Kira-kira dampak yang diakibatkan oleh tsunami apa? Banyak ya. Salah satunya. Ya, silakan. Kerusakan bangunan. Juga ada korban jiwa, benar nggak? Benar. Waktu di Aceh kemarin korban jiwanya sangat banyak. Oke, bagus sekali anak-anak. Kalian sudah mampu ya mengomentari apa yang Bapak sampaikan di layar terkait dengan fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan lebih fokus ke materi, yaitu menyusun informasi dalam teks eksplanasi secara tulis. Nah, adapun hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam menyusun informasi dalam teks eksplanasi secara tulis adalah sebagai berikut ya. Oke, yang pertama siapa bisa menyampaikan? Ada di bawah mungkin? Angkat tangan siapa yang mampu menyebutkan, siapa yang bisa menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan
perhatikan dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa yang dijelaskan dalam teks. Ingat, berarti tadi Bapak tampilkan kayak gambar ya. Fenomena apa yang terjadi dalam teks, yaitu tsunami atau yang tadi tulis satu, angin puting beliung. Itu hal yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, angkat tangan. Iya, Eka. Yang kedua, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bapak sudah sampaikan dan kalian juga sudah komentar tadi. Sebab terjadinya fenomena kalau puting beliung karena percampuran suhu. Kalau tsunami ada salah satunya ya, letus gunung berapi yang disampaikan oleh Wahyu, kemudian pergeseran lempeng bumi, radiasi dan longsoran. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ini mungkin lebih spesifik sebab dan akibatnya. Ya. Dan yang terakhir adalah berapa lama durasinya. Bisa Bapak sampaikan tadi fenomena tsunami itu kira-kira berapa lama terjadinya? Siapa bisa menyampaikan alasannya, lama dan ininya, pendeknya, durasi dari tsunami tersebut? Ya, tergantung dari sebabnya. Kemudian, bisa kalau terjadi letusan gunung berapi di bawah laut, ada susulan, maka tsunami itu berpotensi akan semakin lama, sehingga waktunya akan semakin lama. Ya, hal yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut. Sekarang adalah hal yang paling diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, siapa bisa menyampaikan? Ayo, angkat tangan. Oke, Eka lagi, yang lain mana nih? Oke, silakan Eka. Yang perlu kita ketahui tugas eksplanasi. Pertama, ya. Yang pertama, tentukan dulu topik ataupun gagasan utamanya. Tentukan topik atau gagasan utamanya. Nanti kita menganalisis sebuah fenomena, apa sih sebenarnya topiknya, apa sih sebenarnya gagasan utamanya. Misalnya tadi topiknya lah tentang tsunami. Kita sampaikan lagi, ada gempa bumi, ada puting beliung. Itu disebut dengan topik atau gagasan utama. Oke, setelah kita menentukan gagasan utama atau topik, hal lanjutan yang kita lakukan untuk menyusun teks eksplanasi secara menulis adalah apa? Angkat tangan. Ya, Dewayu, Eka. Ya, menyusun kerangka paragraf. Nah, nanti berarti gini. Setelah kalian menentukan topik atau gagasan, ya, kalian membuat kerangka tulisan. Yang pertama, sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi. Apakah ada pernyataan umum? Apakah ada urutan sebab akibat? Apakah ada interpretasi? Kalian urutkan di sana, buat kerangka dulu. Apa namanya? Kata-kata kuncinya. Seperti itu ya. Nah, ada menentukan topik, kemudian menentukan kerangkanya, kemudian lanjut yang ketiga, yaitu mengumpulkan ya ada bawah. Yang ketiga, kumpulkanlah sejumlah fakta, informasi serta berbagai pengetahuan hanya dengan cara-cara berikut, yaitu mengadakan pengamatan lapangan, melakukan wawancara dengan narasumber, Ya. dan membaca buku, majalah, surat kabar atau media. Baik, bagus sekali dari bawah. Ya, terima kasih dari bawah sudah menyampaikan dengan baik. Nah, ini setelah kalian membuat kerangka, kalian wajib menggali informasi tersebut. Loh, bisa mencari fakta. Atau mungkin kalian percaya dengan orang yang lebih dewasa, kalian tanyakan. Itu disebut dengan wawancara.
mencari narasumber, ya. Setelah itu kalian mungkin sering, ya, IT kalian bagus, kalian lebih suka mencarinya di internet. Silakan browsing berkait dengan topik atau gagasan utama yang kalian ingin kembangkan. Oke, selanjutnya setelah menggali informasi, yang terakhir, ya, Intan. Yang keempat, kembangkanlah kata-kata tersebut menjadi teks eksklamasi. Ya, setelah mencari informasi, ada topik sudah, kemudian kerangka dibuat, kemudian kalian mencari sumber, berbagai informasi media dan sebagainya, kalian langsung membuat teks eksklamasi berdasarkan langkah 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian setelah kalian mempunyai sebuah teks eksklamasi, apa yang kalian lakukan lagi sekalian anak? Yang terakhir, oke, Eka. Yang kedua, lakukanlah penyuntingan dengan memperhatikan kelogisan dan kerukunan isi. Oke. Keefektifan kalimat dan ketepatan pemilihan kata dan ejaan. Oke. Berarti kalian wajib setelah kalian mempunyai sebuah teks eksplanasi, kalian wajib melakukan penyuntingan namanya atau pengeditan. Kalian perhatikan di sana apakah ada salah tulis, apakah ada salah penulis huruf besar, apakah ada kalimat yang tidak padu. Itu wajib kalian lakukan di tahap penyuntingan. Nah, ya. Baik, dari materi yang kita bahas hari ini, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Ada? Tidak? Pas ya? Oke, pas. Nah, kalian sudah Bapak bagi menjadi kelompok heterogen ya. Sekarang Bapak ingin bagikan LKPD. Nah, ya. Oke, diambil LKPD. Dibagikan ke temannya ada di bawah ya. Nah, baik anak, Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Silahkan kalian simak dengan baik video yang Bapak tayangkan. Apakah suaranya keras? Oke, mendengar ya? Oke, silakan. Nah, baik anak-anak, dari tayangan video yang Bapak tayangkan tadi selama durasinya kurang lebih 3 menit, ya bisa disimak dengan baik, suaranya jelas kan? Jelas. Nah, sekarang kalian sudah dibagikan dari LKPD, ya. Kemudian kalian juga sudah menyimak video yang Bapak tayangkan. Nah, sekarang kalian wajib ya bekerja dengan kelompok heterogen. Ya, apa yang dibuat kalian sekarang ya per kelompok ya, kelompok itu satu membuat ya, kalian membuat 1, 2 teks eksplanasi berdasarkan video yang Bapak tayangkan. Paham anak-anak? Paham. Oke, silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ingat ya, dalam membuat teks atau menyusun informasi dalam teks eksplanasi tertulis ya, yang kalian perhatikan itu pertama struktur dan sebagainya yang Bapak sampaikan tadi. Ya. Untuk waktunya ya, Bapak berikan 15 menit ya. Silakan kalian bagi tugas ya. Dibuka ininya, apa namanya, buku paket, mencari informasi. Silakan browsing di internet.
sebagai referensi kalian membuat atau menyusun teks eksplanasi. Tugasnya dibagi ya, jangan kerja sendiri saja, dibagi tugas. Disumbangkan idenya, apa yang kalian tangkap lewat tampilan video yang Bapak tampilkan tadi. Ditambahkannya untuk urutan sebab akibatnya di struktur yang kedua, ya. Kalau bisa banyak, minimal 3 kali. Bagaimana waktunya? Bapak ingatkan kira-kira lagi 6 menit ya. Silakan, dilanjutkan dulu. Baik, cukup ya, waktunya sudah habis. Anak-anak ya, sudah selesai? Sudah, bagus sekali. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Dan yang di depan silakan kembali menghadap ke depan. Nah, ya. Nah, ini kelompok 1, berarti ini kelompok 2 ya. Oke. Bapak yakin kalian sudah bekerja maksimal di kelompoknya masing-masing ya, dengan kalian saling mengeluarkan ide, kalian menggali informasi, apakah di buku teks, apakah di internet. Bapak yakini kalian sudah mampu ya menyusun sebuah teks eksplanasi berdasarkan video yang Bapak tayangkan tadi. Berarti kelompok yang pertama mempresentasikan hasil kerjanya lah kelompok 2. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 sampaikan atau bacakan ke depan. Ya, Dewa Ayu silakan. Oke, kelompok 1 sebelumnya silakan dicermati dengan baik. Apabila ada hal yang kurang atau ingin dikomentari, silakan dikomentari. Ya, silakan Dewa Ayu Putri. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Putri Utami, bisa dipanggil Dewa Ayu. Saya perwakilan dari kelompok 2. Sebelum saya memulai, saya buka dengan Suas ya. gempa bumi. Yang pertama itu pernyataan umum. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 pada pukul 7:58 menit. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 meter dengan korban tewas mencapai 283.100, orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Menu Lampung dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Dari berbagai interpretasi, bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Sudah baik? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 diwakili oleh Dewa Ayu Putri ya. Oke.
dari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2, kiranya kelompok 1 ingin memberikan komentar, silakan. Ayo. Siapa? Intan? Oke, silakan Intan. Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 2 sudah bagus. Oke, tenang ya. Berarti pertama, presentasi yang disampaikan oleh kelompok Dewayu sudah bagus. Oke, bagus. Tetapi terlalu singkat dan kurang dalam penjelasan. Kurang dalam penjelasan. Silakan. Lagi, adakah? Oke, bisa dikomentar lagi Dewayu? Mungkin jawab sedikit. Baik, terima kasih untuk kritik dan sarannya untuk perbaikan kelompok ke depan. Oke, terima kasih. Nah, Bapak juga ingin memberikan komentar sedikit atau mencoba untuk mengomentari apa atau hal yang disampaikan oleh kelompok 2. Kira-kira yang disampaikan oleh kelompok 2 itu sesuai tidak dengan video yang Bapak tayangkan tadi? Sesuai? Sesuai, ya. Berarti tentang gempa bumi. Kemudian untuk struktur dari teks eksplanasinya sudah sesuai tidak? Sesuai. Ada apa saja? Ada pernyataan umum, kemudian ada ya, lagi satu ada interpretasi. Nah, nanti berkaitan dengan penulisan nanti Bapak akan lebih dalam lagi ya. Bapak nanti akan membaca dan memberikan komentar perbaikan terkait dengan penulisan tanda baca dan sebagainya. Baik, sekali lagi Bapak mohon tepuk tangannya untuk kelompok 2. Terima kasih Wahyu. Nah, tadi kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sebelum saya melakukan atau membaca teks eksplanasi, langkah-langkahnya kami menggunakan kalender. Nanti komentar ya. Perkenalkan, nama saya Karika Senondi. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan satu contoh teks eksplanasi, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari dalam lapisan kulit bumi hingga merapat sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang berkekuatan besar dan biasanya menimbulkan kerusakan dan kerugian. Penyebab gempa bumi ini terjadi akibat pergerakan lempeng bumi memiliki 4 lapisan utama, yaitu di dalam, di luar, di mantel, dan kerak bumi. Para ilmuwan geologis menyebutkan sebagai lempeng bumi akibat dari rotasi bumi lempeng tersebut saling bergerakkan satu sama lain. Pergerakan lempeng tersebut membentuk batas lempeng yang disebut konvergen atau saling berhubungan, kemudian ada divergen yaitu saling menjauh, kemudian transform yaitu saling berpapasan. Dan dampak dari setiap gempa bumi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman gempa bumi, geologis, kemudian kualitas konstruksi dan bangunan hingga kesiagaan masyarakat. Bencana gempa bumi tidak bisa diperkirakan kapan terjadinya. Semakin dekat sumber gempa bumi dengan permukaan gempa bumi, maka membuat dampak yang dirasakan semakin besar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Itu presentasi dari kelompok 1. Silakan giliran dari kelompok 2 untuk memberikan saran, komentar dan sebagainya terkait dengan presentasi yang dilakukan kelompok 1. Ya, Dewa Ibu Putri lagi, silakan. Minta satu komentar untuk isi sesi panasnya sudah sesuai karena tidak terdapat kalimat ajakan. Iya. Karena seperti yang kita ketahui di dalam teks eksplanasi tidak boleh terdapat kalimat ajakan karena teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi. Bagus sekali. Ya, ada lagi? Dewa Ibu? Tidak. Berkait dengan strukturnya sudah bagus? Strukturnya sudah Lengkap. Berkait dengan perkaitan video dengan teksnya sudah? strukturnya sudah sesuai yaitu mengenai gempa. Bagus sekali. Ya, tangan untuk Dewi Putri ya. Nah, ini yang Bapak inginkan dari kalian ya. Ada kelompok yang maju, kalian berikan saran. Ya,
apa yang disampaikan Dewa Ayu tadi, dan Bapak juga menyimak apa yang disampaikan oleh Eka, ya, itu sangat tepat sekali. Apa yang dibuat Eka itu tidak ada kalimat ajakan, ya, karena teks eksplanasi adalah teks yang berupa informasi. Jangan sekali kalian menyelipkan sebuah ajakan dalam teks eksplanasi, ya, itu salah. Kemudian juga terkait dengan terkait video sudah bagus. Nanti tentang gempa bumi. Ya, untuk struktur Bapak sudah dengar ada letak umum, sudah ada urutan sebab akibat, sudah. Kemudian juga ada interpretasi atau kesimpulan juga sudah. Ada satu terkait dengan penulisan tata bahasa, nanti Bapak yang lebih spesifik akan menilai, ya. Ya, seperti itu. Mohon pertamanya lagi sekali ke kelompok 1. Oke, dengar dulu. Nah, baik anak-anak. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi, sudah bisa ya dipahami? Kalian menyusun teks eksplanasi secara tulis berdasarkan video yang Bapak putarkan. Jelas, kalian harus memperhatikan langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Jangan lupa strukturnya, ya, pengetahuan umum, urutan sebab akibat sampai interpretasi. Kemudian lagi satu, apa yang disampaikan Dewa Ayu Putri tadi bagus sekali. Dalam teks eksplanasi, jangan sesekali kalian mencantumkan kalimat berupa aja. Ya, oke, paham anak? Oke, silakan di bawah dibantu kumpul LKPD atau hasil pekerjaan namanya. Baik, nanti untuk tata bahasa dan berikutnya Bapak yang akan menilai, ya. Nanti nilainya akan Bapak share lewat. Baik anak-anak, dari awal sampai sekarang, ya, kita sudah belajar banyak hal dari materi, kemudian tentang video dan sebagainya. Kira-kira dari kalian siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan dalam pelajaran kali ini? Silakan. Oke, Dewa Ayu Putri. Baik, untuk hari ini kita sudah bersama-sama mempelajari untuk menyusun kembali teks eksplanasi. Adapun langkah-langkah untuk menyusun teks eksplanasi yaitu yang pertama menentukan judul topik atau gagasan utamanya. Ya. Yang kedua menyusun kerangka paragraf berdasarkan topik atau gagasan utama. Bagus. Yang ketiga mengumpulkan sejumlah data atau informasi dari buku, majalah, surat kabar dan media. Bagus. Yang keempat mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi. Lalu yang kelima yang terakhir itu melakukan penyuntingan dengan memperhatikan kelogisan dan kerunutan isi, keefektifan kalimat, ketepatan pemilihan kata dan ejaannya. Oke, tepat sekali. Pas ya? Pas. Ada yang lain atau tambahan? Tidak, pas sekali. Apa yang disampaikan Dewa Ayu Catur Rahayu, ya, bagus sekali Dewa Ayu, ya. Oke, Bapak pertegas kembali. Kita hari ini sudah belajar menyusun kembali teks eksplanasi atau menyusun informasi dalam teks eksplanasi secara tulis. Yang pertama, kalian tentukanlah topik atau gagasan utama. Setelah itu yang kedua, kalian wajib menyusun ke kerangka. Dan yang ketiga, kalian mencari atau menggali informasi, fakta-fakta. Apakah itu di narasumber? Boleh. Apakah itu di buku? Boleh. Dan lebih-lebih di internet. Kemudian kalau sudah ada 3, yang nomor 4, kalian langsung membuat sebuah teks eksplanasi. Dan yang kelima adalah melakukan kegiatan penyuntingan. Seperti yang kita lakukan tadi, kalian maju di komentar dari teman kelompok lain, kalian akhirnya tahu di sini kurang kerja saya. Nanti kita perbaiki. Gitu ya. Gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih banyak ya. Sudah bagus sekali.
kegiatan kita hari ini sudah aktif sekali semuanya. Bapak sekarang akan membagikan sebuah link post test. Bapak ingin menguji pengetahuan kalian, ya, sejauh mana kalian sudah menangkap materi yang kita bahas hari ini. Kita akan kerjakan waktunya 3 menit, ya. Sebagian besar dari kalian sudah mampu menyampaikan atau menjawab ya sesuai dengan materi yang kita sampaikan, ya. Sebagian besar dari kalian ya sudah memperoleh nilai di atas 90, ya. Baik, bagus sekali hasil post testnya, anak, ya. Berarti itu tandanya kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kita istirahat, ya. Namun sebelum itu silakan isikan refleksinya, anak. Silakan diisikan ya lembar refleksi yang Bapak bagikan. Bapak beri waktu kira-kira lagi 5 menit, ya. Silakan. Baik, anak-anak, apakah sudah selesai? Oke, silakan. Kalau sudah selesai semua, ada bawah dibantu. Silakan. Tapi anda juga dibantu semuanya diambil langsung ke Bapak semua. Bapak mau baca bentar, ya. Ya, bagus sekali anak-anak, ya. Tadi kalian sudah mengerjakan refleksi dengan bagus, sudah semua terkerjakan, dan Bapak juga sudah membaca hasil dari refleksi yang kalian buat. Dapat Bapak simpulkan, ya, bahwa kalian belajar akan lebih paham, ya, jika ada media gambar atau video yang ditayangkan. Benar nggak, anak? Berarti kalau kalian ada video atau gambar, kalian akan lebih cepat paham ketika mempelajari suatu materi. Kiranya dari apa yang Bapak sampaikan ada pertanyaan? Tidak, pas, ya? Pas. Baik, tidak lupa juga karena juga sudah waktu, anak. Untuk pertemuan minggu depan, ya, kalian silakan pelajari di buku paketnya atau browsing internetnya dengan materi yaitu teks ceramah, ya, mencari informasi dalam teks ceramah. Bisa, ya? Baik. Oke. Untuk hari ini kita akan akhiri pembelajaran, anak, ya. Namun tadi karena kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, marilah kita bersyukur, ya, karena apa yang sudah kita lakukan berjalan dengan lancar, sehingga kita akan kembali dengan berdoa, untuk dengan berdoa, ya. Silakan Rizky kembali memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung ditutup. Para penguasa. Oh, santi, santi, santi. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.